Perdagangan manusia, ini adalah kejahatan yang sering banget loh tersembunyi persis di depan mata kita. Hari ini, kita bakal coba buka tabir kejahatan ini pakai panduan dari UN Women dan UNODC buat ngerti gimana sih caranya para penyelidik membongkar jaringan ini, dan yang paling penting, gimana mereka bantu para korban buat nemuin jalan pulang. Oke, jadi perjalanan kita akan dimulai dengan memahami apa sih sebenarnya kejahatan ini. Terus kita akan lihat kisah nyata lewat sebuah studi kasus, kita bongkar juga seluk-beluk investigasinya, dan kita akhiri dengan hal yang paling fundamental. Gimana caranya menempatkan korban sebagai pusat dari segalanya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Untuk bisa melawan kejahatan ini, pertama-tama kita harus bisa mendefinisikannya dengan jelas. Biar kita paham betul apa itu perdagangan manusia dan apa bedanya dengan hal lain yang sering disalahartikan. Nah, ini nih yang penting banget buat dibedain. Perdagangan manusia itu tujuannya adalah eksploitasi, pakai paksaan atau tipu daya buat cari untung. Sementara itu, penyelundupan migran, meskipun ilegal, itu pada dasarnya adalah jasa buat nyeberangin perbatasan. Paham bedanya ini krusial banget, karena ini yang menentukan apakah seseorang itu korban kejahatan atau ya pelaku pelanggaran imigrasi. Dan ya, kata kuncinya itu satu, eksploitasi. Ini tujuan akhirnya pelaku. Mereka bukan cuma mindahin orang, tapi mereka mau ambil untung dari tubuhnya, tenaganya, atau bahkan organ tubuhnya. Disinilah letak kebrutalan dari kejahatan ini. Ini tuh kayak ada faktor pendorong dan penarik yang tragis banget. Kemiskinan atau konflik itu mendorong mereka buat pergi. Sementara janji-janji palsu soal kerjaan dan keamanan menarik mereka masuk ke perangkap. Para pelaku ini nggak menciptakan keputusasaan. Mereka cuma jago banget dalam memanfaatkannya. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat langsung gimana teori ini berjalan di sebuah kasus nyata. Kita bakal ikuti sebuah kisah dari materi sumbernya untuk melihat gimana para pelaku menjerat korbannya langkah demi langkah. Ceritanya berpusat pada bapak merah dan kakak beradik biru. Sama seperti banyak orang lainnya, mereka cuma punya satu harapan, lari dari konflik di negara A buat cari kehidupan yang lebih baik di negara C. Nah, di sini nih, tipu muslihatnya dimulai. Dengan alasan nawarin bantuan, pelaku ini secara strategis memisahkan anggota kelompok yang paling rentan. Ini bukan kebaikan hati loh, ini adalah langkah pertama untuk merebut kendali penuh atas mereka. Sementara itu, Bapak Merah menghadapi kenyataan yang benar-benar brutal. Janji kehidupan yang lebih baik itu hilang, diganti sama perbudakan modern. Kondisinya persis seperti yang tertulis di sini. Kerja 18 jam sehari, makan sekali, dan tidur cuma beralaskan kardus di bawah mesin. Dengan korban yang udah terjebak dalam situasi separah ini, gimana caranya para penyelidik bisa mulai membangun sebuah kasus? Dari mana mereka harus mulai? Jadi gimana mereka mulai? Kuncinya ada di sini, mengubah informasi menjadi intelijen. Coba lihat deh, di sebelah kiri itu informasi, masih acak, kayak potongan puzzle, rumor, pengamatan. Nah, tugas penyelidik adalah mengubahnya jadi gambar di sebelah kanan, intelijen yang nyambung dan bisa ditindaklanjuti. Dan intelijen ini ada level-levelnya, nggak bisa disamain semua. Ada level strategis, ini buat lihat gambaran besarnya, kayak memetakan rute perdagangan. Lalu ada operasional, yang fokus ke satu jaringan kriminal tertentu. Dan terakhir, taktis, ini aksi langsung di lapangan, misalnya menggerebek lokasi tempat korban disekap. Ada satu prinsip dasar forensik, setiap kontak meninggalkan jejak. Kalau di kejahatan biasa, jejak ini mungkin sidik jari ya, tapi di kasus perdagangan manusia, jejaknya bisa berupa data ponsel, catatan perjalanan, atau bahkan serat kain yang tertinggal di berbagai negara yang menghubungkan korban ke pelaku. Tapi nemuin bukti itu baru setengah jalan, mengidentifikasi dan ngobrol sama korban itu susahnya luar biasa. Kenapa? Karena ada banyak banget hambatan psikologis dan praktis. Mereka mungkin bahkan nggak melihat diri mereka sendiri sebagai korban. Nah, karena korban seringkali nggak merasa dirinya korban, pendekatan investigasi yang biasa itu nggak akan berhasil. Makanya, sekarang ada pergeseran besar, menempatkan korban, pengalaman dan kebutuhan mereka di pusat dari segalanya. Dan alat utama untuk pendekatan baru ini adalah empati. Ingat, ini bukan sekedar simpati atau kasihan ya, tapi kemampuan untuk benar-benar ngerti kenapa mereka takut, kenapa mereka nggak percaya sama aparat. Dalam investigasi ini, empati itu sama pentingnya dengan bukti forensik. Secara praktis, ini artinya penuhi dulu kebutuhan dasar mereka. Keamanan, makanan, komunikasi yang jelas. Ini bukan cuma soal berbuat baik. Setiap tindakan ini adalah langkah untuk membangun kembali kepercayaan yang sudah dihancurkan oleh pelaku. Untuk membangun kepercayaan itu, penyelidik dilatih teknik khusus yang namanya active listening atau mendengarkan aktif.
Ini bukan percakapan biasa. Teknik seperti parafrasa, mengulang kembali apa yang mereka dengar, itu menunjukkan kalau penyelidik benar-benar dengerin. Atau jeda yang efektif, ini ngasih korban ruang untuk berpikir tanpa merasa ditekan. Setiap teknik ini dirancang untuk mengembalikan kendali percakapan ke tangan korban. Oke, yang terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, tapi juga paling nggak kelihatan, kita akan bahas soal kekuasaan. Ya, karena pada akhirnya, interaksi antara seorang penyelidik dan seorang korban itu adalah soal kekuasaan. Tapi, apa sih sebetulnya arti kekuasaan dalam situasi yang sangat timpang seperti ini? Gampangnya gini, kekuasaan itu adalah kebebasan untuk membuat pilihan soal hidup kita sendiri, otoritas untuk menentukan hidup orang lain, dan akses ke uang dan sumber daya. Dengan kata lain, semua hal yang telah direnggut paksa dari seorang korban perdagangan manusia. Seorang penyelidik mau tidak mau memegang kekuasaan yang sangat besar dalam interaksi ini. Bahasa tubuh mereka, nada suara, bahkan pilihan tempat duduk, itu semua bisa bikin korban merasa terintimidasi atau sebaliknya, merasa diberdayakan. Pilihan ada di tangan mereka, mau pakai kekuasaan itu untuk menekan atau untuk mengangkat. Nah, inilah inti dari semua metodologi yang diusung UN Women dan UNODC, secara sadar menggunakan empati sebagai alat untuk menyeimbangkan kembali dinamika kekuasaan ini. Tujuannya bukan cuma buat ngumpulin bukti, tapi untuk mengembalikan suara dan pilihan yang telah dicuri dari para penyintas. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting ya. Dalam interaksi apapun di mana satu orang punya kekuasaan lebih, gimana caranya kekuasaan itu bisa dipakai untuk memberdayakan seseorang, bukan justru menekan mereka?